Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momen Ramadan kali ini. Karena kita menunggu kedatangan Ramadan ini 11 bulan lamanya, ya. 11 bulan lamanya kita menunggu, kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Yang mana di dalamnya banyak sekali keutamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 macam perniagaan yang tidak akan pernah merugi, ya. Karena dia ini berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama membaca Al-Qur'an, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan motivasi, ya, kepada umatnya. Beliau bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Baton atau Akik dan pulangnya membawa keuntungan 2 unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahim. Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah, kami suka akan hal itu. Beliau selesai bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kalian yang pergi ke masjid lalu dia belajar atau membaca 2 ayat Al-Qur'an? Sesungguhnya hal itu lebih baik daripada mendapatkan 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada mendapatkan 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada mendapatkan 4 ekor unta. Dan jika lebih, ya, sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabat ini dengan berbicara apa? Perniagaan, ya. Siapa, ya, yang apa? Tidak adakah di antara kalian yang mau pergi ke masjid kemudian belajar atau membaca 2 ayat? Itu lebih baik daripada mendapat 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta, dan seterusnya, ya. Jadi unta ini adalah hewan ternak yang termahal, ya, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi keuntungan yang besar maksudnya. Orang membaca Al-Qur'an 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat itu memiliki keuntungan yang besar. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang membawa 2 ekor unta yang gemuk, yang besar punuknya. Kalau dia membaca 2 ayat, kalau 3 ekor unta, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini yang juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena bulan diturunkannya Al-Quran. Para pendahulu kita yang soleh dahulu, mereka itu berlomba-lomba, ya, mempelajari, membaca ayat Al-Quran. Ada seorang ulama tabi'in namanya Qatadah rahimahullah. Beliau ini membaca Al-Quran di hari biasa di luar Ramadan itu 7 hari khatam beliau. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu 3 hari sekali. Dan ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran itu setiap hari 1 kali.
Nah, ini hanya sebagai anu saja. Untuk saya hanya sekedar cerita supaya kita termotivasi bagaimana orang-orang soleh terdahulu ketika bulan Ramadan mereka itu lebih meningkatkan belajar atau membaca Al-Quran. Ya, kita tahu misalkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali, berarti satu hari 2 kali khatam beliau. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya, yang beliau ini biasanya menekuni, meneliti hadis dan lain sebagainya, di bulan Ramadan beliau tinggalkan itu. Kemudian beliau lebih konsentrasi terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini karena memang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, yaitu pada bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun setiap malam ya kepada Nabi SAW selama bulan Ramadan setiap hari. Itu untuk apa? Mengecek apa? Hafalan Al-Quran dari Nabi SAW ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini termasuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Oleh karena itu mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, Nabi katakan, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dalam hadis yang diberikan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi betapa banyaknya kebaikan yang kita peroleh apabila kita mau membaca Al-Quran. Tidak peduli apakah membacanya itu pandai, lancar, ataupun dia membaca terbata-bata, ya, tertatih-tatih. Karena memang orang baca Quran itu ada dua, ada yang mahir, ya. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, pinter, dia nanti akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Siapa yang baca Al-Quran dan dia ini ya tertatih-tatih ya di dalam membacanya itu, maka baginya dua pahala. Kemudian yang tidak kalah besarnya keutamaan Al-Quran ini, Bapak Ibu, kalau kita membacanya, maka orang tua kita ini akan mendapatkan kemuliaan ya. Di dalam hadis ya, Rasulullah SAW menyebutkan, dan disematkan mahkota yang megah di atas kepalanya, dan dipakaikan pada kedua orang tuanya pakaian yang sama sekali tidak pernah dipakai oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami diberi pakaian semacam ini? Maka dikatakan kepada keduanya, semua ini karena anakmu menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya pada saat di dunia. Hadis ini disebutkan di dalam kitab As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani ya. Jadi orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa dia mendapatkan seperti itu? Karena anaknya menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya ketika di dunia. Dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia hafalkan ya, apalagi dia mengajarkan Al-Quran. Makanya Nabi katakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menegakkan sholat ya. Sudah kita pahami bersama bahwa barometer amal kebaikan kita itu ditentukan oleh sholat. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amal. Kalau rusak, rusaklah seluruh amal. Dan Nabi kita SAW mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu adalah sholat. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, saat paling dekat seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika sujud, ketika dia ini sholat. Maka perbanyak berdoa ketika sujud ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan balasan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu
dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, atau bahkan Allah akan melebihkan lagi. Allah maha luas pemberiannya, karunia-Nya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga tiba waktu perhitungan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi masing-masing kita ini akan berada di bawah naungan sedekah kita ketika di dunia, ya. Makanya jangan sampai tidak bersedekah, ya. Nabi katakan apa? Selamatkan diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Kata orang Jawa, raketan, ya. Bisanya kita hanya sebutir kurma, misalkan ini, ya, perumpamaan, ya. Lakukan itu, ya. Jangan sampai tidak bersedekah. Selamatkan dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 perniagaan yang tidak akan pernah merugi, pasti beruntung. Membaca Al-Qur'an, menegakkan sholat, dan berinfak di jalan